Merasa agak bersalah, Jordan lari setelah menciumnya. Dia tidak melihat ekspresi menggemaskan dan bingung di wajah Lota. Jika itu adalah kecantikan dari keluarga besar seperti Park Anya, dia pasti akan sangat marah setelah dicium di luar kehendaknya. Namun, Lota tidak terlihat marah sama sekali. Sebaliknya, dia berdiri terpaku di tanah dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama. Kemudian, dia duduk di bangku dengan sikap yang sangat sopan dan patuh. Angin sepoi-sepoi bertiup di rok dan rambutnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, untungnya, ciuman pertamaku diambil oleh pria normal. Kalau tidak, itu akan diambil oleh monster itu pada hari ulang tahunku yang ke-18. Jamie, atau haruskah Jordan? Itulah yang Tuan Park memanggilmu sebelumnya. Anda tidak berani mengakui nama asli Anda bahkan setelah menciumku. Betapa pengecutnya. Cari aku di Swiss, maukah kamu benar-benar datang? Maukah kamu datang dan membawaku keluar dari dunia nerakaku sebelum ulang tahunku yang ke-18? Dalam kehidupan nyata, Korea Selatan. Jordan melepas kacamata VR dan meninggalkan game virtual. Dia melihat ke bawah ke celananya dan menyadari bahwa ada beberapa jejak kaki di lututnya. Semuanya dibuat oleh Park Chan-yang. Jordan sangat marah. Bajingan, beraninya kamu menyerangku saat aku dalam permainan? Benar-benar marah sekarang, Park Chan-yang membentak, apa yang kamu lakukan pada Lota dalam game tadi? Jordan menjawab dengan jujur, aku menciumnya. Ah, Anda mencuri ciuman pertama calon istri saya. Saya akan membunuh kamu. Park Chan-yang sangat marah. Dia mengambil pistol dari bawahannya dan mengarahkannya ke Jordan. Akankah Jordan memberinya kesempatan untuk membunuhnya? Jordan bereaksi cepat dan mengambil pistol dari Park Chan-yang. Dia mengarahkan pistol ke betisnya dan menembak. Bang! Art! Park Chan-yang berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah. Seketika, bawahan Park Chan-yang mengangkat senjata mereka dan membidik kepala Jordan. Tidak peduli seberapa kuat Jordan, mustahil baginya untuk melawan 10 orang sendirian. Selain itu, mereka semua menodongkan senjata padanya. Jordan berkata, jika salah satu dari kalian menembak, kita semua akan mati di sini, termasuk bosmu. Bawahan saling memandang. Tanpa perintah Park Chan-yang, mereka tidak berani menembak. Park Chan-yang tidak bodoh. Jika bawahannya membunuh Jordan, dia juga akan mati. Dia bahkan mungkin mati sebelum Jordan melakukannya. Melemparkan pistol ke tanah, Jordan berkata kepadanya, ambil ini sebagai pelajaran dari saya. Jangan memprovokasi keluarga Steele lagi. Anda tidak bisa menyinggung kami. Dengan itu, Jordan mengangkat Sylvie dan hendak pergi. Dia melirik janda hitam. Dia tidak ingin selebriti wanita yang dia sukai menjadi mainan Park Chan-yang. Karena itu, dia juga membawa Scarlett Johansson keluar. Park Chan-yang tetap duduk di tanah saat dia melihat Jordan berjalan keluar dengan berani. Dia tidak berdaya. Art, aku sangat kesal. Park Chan-yang menggebrak tanah dengan marah. Bos, bagaimana kabarmu? Aku akan mengirimmu ke ruang perawatan. Bawahannya panik melihat fakta bahwa Park Chan-yang telah ditembak di betis. Namun, Park Chan-yang menolaknya. Tidak perlu. Itu hanya cedera kecil. Tidak ada gunanya membuang waktu saya. Keluarga Steele telah menyembunyikan kekuatan mereka selama ini. Keterampilan medis mereka sebenarnya lebih unggul dari keluarga Park. Saya harus segera melaporkan ini kepada ayah saya. Teman-teman, bawa aku kembali ke Seoul segera. Salah satu bawahan melihat betisnya yang berdarah. Tapi bos, kakimu. Park Chan-yang berkata, bawalah seorang dokter. Kita bisa mengeluarkan pelurunya dalam perjalanan kembali ke Seoul. Saya akan baik-baik saja setelah menerapkan beberapa obat. Jangan khawatir. Di dunia masa depan, tertembak hanyalah cedera ringan selama itu bukan bagian penting dari tubuh. Tidak akan ada efek residu. Oleh karena itu, Park Chan-yang tidak menganggapnya serius sama sekali. Di aula besar yang luas di Seoul, seorang pria berusia 50-an dan mengenakan kacamata sedang duduk anggun di kursi yang tampak berornamen, membaca beberapa laporan. Park Chan-yang terlatih tatih masuk. Meskipun kakinya terluka, dia masih berjalan cukup cepat. Dia bergegas ke pria parubaya dan berteriak, ayah, sesuatu terjadi. Sesuatu yang besar terjadi. Pria parubaya ini adalah Park Sang-jun, ayah dari Park Chan-yang dan Park Anya, serta kepala keluarga Park. Park Sang-jun melirik kaki kiri Park Chan-yang yang terluka dengan ekspresi muram. Sekarang, dia sudah tahu apa yang terjadi di rumah sakit swasta keluarga Park. Ayah, ternyata keluarga Steele menyembunyikan kekuatan mereka. Keterampilan pengobatan tradisional mereka luar biasa. Anda tahu sudah berapa lama keluarga kami mengobati penyakit bibi ketiga? Sudah 6 tahun, dan kami masih belum bisa menyembuhkannya. Namun, Jordan Steele mampu menyembuhkannya dengan segera.
Park Sang-jun mendengus. Aku sudah melihat video tentang apa yang terjadi antara kamu dan Jordan di rumah sakit. Itu hanya semacam trik voodoo dan kau begitu mudah dibodohi. Park Chan-yang bingung. Apa? Tertipu? Park Sang-jun melanjutkan. Aku baru saja mengirim dokter untuk melakukan pemeriksaan seluruh tubuh pada bibimu. Kondisinya belum membaik sama sekali. Jordan baru saja menggunakan trik hipnosis untuk membuat bibimu berpikir bahwa dia telah pulih. Itu adalah penipuan. Saya telah berinteraksi dengan Steles selama beberapa dekade. Bagaimana saya tidak tahu kekuatan mereka yang sebenarnya? Steles adalah yang terburuk dari 8 keluarga. Sudah kubilang sejak lama bahwa keluarga Steele tidak berguna kecuali Charleston. Mengapa Anda percaya Klein Jordan? Bocah itu seharusnya lebih muda darimu, kan? Anda tertipu oleh anak laki-laki yang lebih muda dari Anda, dan dia bahkan melukai kaki Anda. Apakah kamu tidak merasa malu? Park Chan-yang, kamu telah mempermalukan keluarga Park hari ini. Pakaian yang turun membuat Park Chan-yang marah dan malu. Dia berlutut di depan ayahnya. Maafkan aku, ayah. Aku ditipu oleh bocah itu. Sialan kau, Jordan. Beraninya kau mengklaim bahwa keluarga Steele mendapat bantuan dari Dewa Baru? Keluargamu jelas tidak punya apa-apa. Ayah, Jordan mencuri ciuman pertama tunanganku. Meskipun itu hanya dalam game virtual, aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Park Sang-jun bertanya, kamu berbicara tentang Lota dari keluarga Smith? Park Chan-yang mengangguk. Park Sang-jun mengerutkan kening. Keluarga Smith selalu tersembunyi. Mereka adalah yang paling misterius dari 8 keluarga besar. Mereka pasti salah satu yang teratas di antara 8 keluarga. Jika Anda dapat menikahi Lota, kami dapat mengorek penelitian seperti apa yang telah dilakukan keluarga Smith selama beberapa dekade terakhir. Keluarga Steele akan segera dikeluarkan dari 8 keluarga. Bagaimana Anda ingin membalas dendam pada Yordania? Katakan padaku, aku pasti akan mendukungmu. Park Chan-yang berkata dengan marah, aku akan mematahkan kedua kakinya. Dan jangan berpikir saya akan mengampuni kaki ketiganya. Dan itu pasti cedera permanen, jenis yang tidak akan pernah bisa pulih. Sejak dia masih kecil, Park Chan-yang selalu arogan. Hari ini adalah pertama kalinya dia ditembak dengan pistol. Meskipun lukanya akan segera pulih, dia masih harus menahan rasa sakit pada saat ditembak. Park Sang-jun berkata, keluarga Steele masih salah satu dari 8 keluarga besar. Anda tidak bisa menyerangnya begitu saja. Kami tidak bisa gegabah menyatakan perang terhadap keluarga Steele. Mari kita tunggu 2 bulan lagi. Dalam 2 bulan, saya akan secara resmi mengusir Steles selama pertemuan besar. Usulan saya sudah mendapat persetujuan dari 6 keluarga lainnya. Setelah Steles secara resmi dikeluarkan dari keluarga, kami akan menyita tim penelitian dan pengembangan utama mereka, serta kekuatan militer mereka. Pada saat itu, kamu bahkan bisa membunuhnya jika kamu mau. Petik 2. Setelah keluarga Steele diusir, mereka tidak akan lagi berada di level yang sama dengan 7 keluarga lainnya. Satu sisi seperti semut biasa yang berada di bawah belas kasihan orang lain, sementara yang lain adalah penguasa dunia. Park Chan-yang setuju. Baiklah, aku akan bertahan selama 2 bulan lagi. Namun, ayah, ada sesuatu yang saya khawatir saya tidak tahan selama 2 bulan. Bisakah saya melakukannya sekarang? Park Sang-jun penasaran. Apa itu? Park Chan-yang berkata, saya menginterogasi Jin Won sebelumnya dan bertanya bagaimana dia bertemu Jordan. Keluarga Park kami selalu tertutup. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Steele, mustahil bagi mereka untuk melacak kita. Kemudian, saya menyadari bahwa itu adalah kebetulan. Jin Won telah merekrut orang untukku. Kebetulan, dia merekrut ibu mertua Jordan, Marisa. Mengaktifkan ponselnya, Park Chan-yang menunjukkan foto ayahnya Marisa. Marisa, wanita yang sangat cantik. Park Sang-jun tercengang saat melihat foto Marisa. Baik ayah dan anak memiliki ekspresi yang sama setiap kali mereka melihat seorang wanita cantik. Park Chan-yang menyeringai. Ayah, bisakah aku membawa ibu mertua Jordan ke sini? Saya jamin Jordan tidak akan bisa mendapatkan bukti bahwa saya melakukannya. Dia tidak akan bisa menemukan kita. Dengan ekspresi tegas, Park Sang-jun menegur putranya, kamu sudah berusia 30 tahun, namun kamu masih terobsesi dengan wanita. Bisakah Anda belajar dari saudara dan saudari Anda dan melakukan hal-hal yang lebih serius? Jangan pernah memikirkan wanita ini. Park Chan-yang enggan. Ayah, dia hanya wanita parubaya biasa. Dia tidak akan kesulitan. Tolong biarkan aku. Ekspresi Park Sang-jun tiba-tiba berubah dan dia berkata, wanita ini tidak cocok untukmu. Park Chan-yang memperhatikan perubahan ekspresi ayahnya dan segera mengerti. Oh, saya mengerti. Ya, dia memang tidak cocok untukku. Aku akan menangkapnya dan menawarkannya padamu, oke? Tidak mengherankan jika Park Chan-yang mewarisi nafsunya pada wanita.
Park Sang-jun memiliki haremnya sendiri. Meski begitu, Park Sang-jun tetap bersikap seperti ayah yang keras di depan putranya. Dia membersihkan tenggorokannya. Tangani masalah ini dengan hati-hati. Jangan sampai ibumu tahu. Ya, saya mengerti. Aku akan menangkap Marisa dan merawatnya. Setelah dia berhasil menjadi 10 tahun lebih muda, saya akan segera mengirimnya kepada Anda. Park Chan yang berjanji. Park Sang-jun melihat foto Marisa lagi dan tersenyum. Dia mengangguk. Namun, dia selalu menjadi orang yang berhati-hati dan dia menghabiskan waktu sejenak untuk merenungkan fakta bahwa wanita cantik ini adalah ibu mertua Jordan. Tapi dia hanya anak kecil yang baru-baru ini mengetahui tentang rahasia keluarga. Saya bahkan tidak takut pada kakeknya, jadi mengapa saya harus takut padanya? HMPH. Park Sang-jun mempertimbangkan masalah ini sebelum memutuskan untuk tidak menganggap serius Jordan. Sementara itu, 30.000 kaki di langit di Zephyr Tree. Yordania, minumlah air. Harry membawakan Jordan secangkir air. Jordan menerima piala itu. Harry, keterampilan mengemudimu tidak buruk. Ini akan sangat berguna di masa depan. Saat Jordan keluar dari rumah sakit swasta bersama Sylvie dan Scarlett Johansson, Harry segera melaju ke arahnya di tengah hujan peluru. Dia kemudian mengarahkan mobilnya ke tempat yang tingginya 2 lantai dan dalam lengkungan yang indah, membelokkan mobilnya ke Zephyr Tree. Seluruh urutan terjadi begitu cepat sehingga keluarga Park tidak memiliki kesempatan untuk mengejar mereka. Harry terkekeh. Terima kasih atas pujiannya. Salvatore juga datang dan menepuk bahu Harry. Nak, jika kamu mengikuti Tuan Jordan mulai sekarang, aku berjanji kamu akan memiliki kehidupan yang baik. Harry mengangguk berulang kali. Ya, Salvatore. Jordan tersenyum. Anak ini adalah pewaris generasi kedua. Dia tidak kekurangan uang. Salvatore tertegun sejenak sebelum berkata, Tuan, Jordan adalah generasi kedua yang sebenarnya. Tidak ada orang lain yang layak. Oh ya, Tuan Jordan, apa yang harus kami lakukan dengan 2 wanita yang Anda bawa ke sini? Mereka masih belum sadar. Jordan berkata, Sylvie baru saja minum obat. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Naga, bawa Sylvie ke Inggris dan serahkan ke kakek. Beri dia paket obat ini juga. Petik 2. Jordan mengeluarkan paket obat yang dia curi dari keluarga Park. Tim medis Steles dapat mempelajari obat dan Sylvie. Salvatore tersenyum nakal dan bertanya, bagaimana dengan janda hitam? Jordan berkata, Scarlett Johansson sudah menyelesaikan perawatannya. Bawa dia kembali ke AS dan panggil manajernya untuk datang dan menjemputnya. Salvatore menelan ludah dengan susah payah. Jordan, Anda tahu saya penggemarnya. Bisakah saya? Tidak. Jordan tahu apa yang ingin dilakukan Salvatore dari sorot matanya. Scarlett Johansson adalah kecantikan yang terkenal di dunia. Salvatore pasti berpikir untuk melakukan sesuatu yang jahat padanya. Jordan pernah bertemu Scarlett Johansson sebelumnya. Apalagi, Steles berteman dengan banyak bintang Hollywood. Jordan tidak bisa membiarkan kecantikan seperti Scarlett Johansson dihancurkan oleh bawahannya. Meskipun, dilihat dari pakaian Scarlett Johansson yang berantakan, kemungkinan besar dia sudah. Pada saat ini, Scarlett Johansson tidak sadarkan diri. Dia tidak akan tahu apa yang telah dilakukan padanya, tetapi Jordan tidak akan pernah melakukan hal tercela seperti itu. Salvatore tahu bahwa Jordan selalu menjadi orang yang berprinsip, jadi dia mundur. Baiklah, aku hanya punya satu permintaan. Bisakah saya menyesap air pancurannya? Petik 2. Hahaha. Semuanya tertawa. Jordan menggelengkan kepalanya. Kevin Durant benar-benar hama. Bintang NBA Kevin Durant pernah mengatakan bahwa dia ingin minum air mandi Scarlett Johansson. Hal ini membuat semua penggemar Scarlett Johansson di dunia ingin mencoba hal yang sama. Tentu, tapi pastikan untuk memberitahu kami bagaimana rasanya, aku juga ingin tahu. Hahaha. Semua orang tertawa lagi. Namun, Jordan segera berpikir keras ketika dia melihat awan di luar. Bos, apakah ada sesuatu di pikiranmu? Naga bertanya. Jordan menghela nafas. Meskipun itu adalah pertemuan yang cukup memuaskan dengan Park Chan-young, saya memutar banyak kebohongan. Cepat atau lambat, keluarga Park akan tahu bahwa Steles tidak memiliki dewa baru, dan keterampilan medis kami tidak begitu bagus. Saya harus memiliki kemampuan nyata untuk mendapatkan rasa hormat dari 7 keluarga lainnya. Jordan mengingat apa yang dikatakan Park Chan-young sebelumnya. Dalam 2 bulan, Steles akan ditendang keluar oleh 7 keluarga lainnya pada pertemuan besar. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi bencana bagi keluarga Steele. Ini bukan hanya masalah sederhana untuk tidak dimasukkan dalam perkembangan di masa depan.
Keluarga Steles masih berada di depan dunia dalam banyak aspek, termasuk urusan militer. Dengan kata lain, jika Steel ditendang keluar dan menjadi serigala tunggal yang tidak bertanggung jawab kepada siapapun, mereka mungkin melakukan hal-hal yang akan mengganggu tatanan dunia saat ini. 7 keluarga lainnya tidak akan pernah mengabaikan potensi ancaman yang ditimbulkan oleh Steles setelah mereka dijadikan orang luar. Oleh karena itu, begitu keluarga Steel diusir, setiap anggota Steel akan berada dalam masalah. Cara terbaik untuk menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh Steles ini adalah dengan mengubah semua orang di keluarga menjadi orang mati. Keluarga Steel tidak boleh diusir. Kalau tidak, semua orang di keluarga kita akan berada dalam masalah. Namun, kecuali dewa baru muncul, tidak peduli seberapa keras kita bekerja, tidak mungkin bagi kita untuk mencapai tingkat yang sama dengan 7 keluarga lainnya hanya dalam 2 bulan. Jordan terus merenungkan masalah ini dalam keadaan suram. Tak lama kemudian, pesawat mendarat di ibu kota. Dia meminta Dragon untuk mengantarkan obat dan Sylvie ke Inggris. Dia menyuruh Harry mengantarnya kembali ke villa barunya di ibu kota. Istri-istri terkasih, aku kembali. Jordan masuk ke rumah barunya dan melihat Lauren dan Victoria sedang makan di meja makan. Dia berjalan mendekat dan melihat ada banyak sekali hidangan laut yang tampak lezat. Jelas dari satu pandangan bahwa Victoria mempersiapkan mereka. Nah sekarang, kalian berdua mengadakan pesta makanan laut rahasia dan tidak memanggilku untuk bergabung. Jordan pura-pura mengeluh. Dia sebenarnya sangat senang bahwa kedua istrinya bisa bergaul dengan baik. Victoria berkata, kamu adalah orang yang bisa diajak bicara. Anda tidak menjawab panggilan saya atau membalas pesan saya. Lauren tahu bahwa Jordan pergi untuk menyelesaikan masalah penting. Dia bertanya, suamiku, bagaimana? Apakah semuanya berjalan lancar? Jordan mengangguk dan menciumnya. Iya, itu berhasil diselesaikan. Victoria cemberut dengan marah, kami berdua istrimu, tetapi kamu hanya memberi kami 1 ciuman. Jordan tersenyum dan berkata, haha, tentu saja aku tidak akan melepaskanmu. Aku sangat merindukanmu setelah lama tidak bertemu denganmu. Dengan itu, Jordan juga mencium Victoria. Jordan kemudian duduk. Lauren dan Victoria berinisiatif mengupas udang untuknya. Jordan duduk di meja makan yang disajikan sepanjang waktu. Ya Tuhan, aku sangat diberkati. Jordan menghela nafas senang. Lauren tersenyum. Senang kamu tahu itu. Ngomong-ngomong, aku baru saja mengobrol dengan Victoria dan menyadari bahwa dia belum pernah ke banyak tempat di ibu kota. Saya ingin membawanya berkeliling ibu kota. Maukah kamu menemani kami? Jordan setuju sambil tersenyum. 3 orang, tentu. Ayo pergi besok pagi. Kemana kita akan pergi? Victoria menjawab, Taman Nasional Olimpiade. Keesokan harinya, Jordan, Lauren dan Victoria pergi ke Taman Nasional Olimpiade pagi-pagi sekali. Jordan tidak menyadari bahwa meskipun Victoria telah mengunjungi ibu kota berkali-kali, dia tidak pernah menginjakkan kaki ke taman ini. Faktanya, bahkan tidak semua orang yang tinggal di ibu kota pernah ke taman ini sebelumnya. Itu adalah fenomena umum bagi penduduk setempat untuk tidak mengunjungi beberapa atraksi terkenal di negara mereka sendiri, hanya karena itu sangat dekat. Hubby, ambil foto kami. Victoria memasukkan kamera ke tangan Jordan. Setelah datang ke Taman Nasional Olimpiade, penting untuk mengabadikan pemandangan yang indah. Tetapi para wanita memiliki standar tinggi. Jordan mengambil beberapa foto, tetapi Lauren dan Victoria tidak puas dengan salah satu dari mereka. Tepat ketika Jordan bertekad untuk mengambil foto yang akan memuaskan kedua istrinya, dia tiba-tiba melihat seseorang. Ayah, ibu, berdiri di sini. Aku akan mengambil foto untukmu. Suara yang familiar, tampilan belakang yang familiar. Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan untuk melihatnya. Dia menyadari bahwa mereka adalah kenalan lama. Itu adalah sahabat Hailey, Rachel Quinn. Rachel juga memegang kamera dan mengambil foto pasangan tua. Pasangan tua ini terlihat cukup tua untuk menjadi orang tua Rachel. Namun, dalam hal sosok dan penampilan, mereka benar-benar berbeda dari Rachel. Dengan tinggi hanya 1,61 meter, Rachel juga sangat kurus, dengan berat kurang dari 50 kg, silakan baca di freewebnovel.com. Untuk pasangan tua, tinggi pria 1,8 meter, dan wanita 1,7 meter. Selanjutnya, mereka berdua sangat gemuk. Klik. Setelah mengambil foto pasangan tua itu, Rachel dengan hati-hati membimbing mereka di sepanjang jalan. Rachel dan Jordan bertemu satu sama lain. Jordan. Rachel tidak menyangka akan bertemu Jordan di sini. Victoria, Lauren. Rachel juga menyapa Victoria dan Lauren dengan hormat.
Jordan tidak ingin repot dengan wanita ini karena dia selalu percaya bahwa dia adalah alasan mengapa Hailey berubah menjadi buruk. Jika bukan karena dia memberikan contoh yang buruk, berselingkuh dan memanipulasi suami dan kekasihnya dengan sempurna, Hailey mungkin tidak akan tidur dengan Tyler. Namun demikian, Jordan sedikit penasaran dengan Rachel, jadi dia bertanya, "Rachel, apakah kamu di sini untuk berlibur?" Berdasarkan pemahaman Jordan tentang Rachel, dia seharusnya sudah mengunjungi taman ini sejak lama. Rachel bukan tipe gadis yang sporty atau suka berpetualang. Apa yang begitu menyenangkan tentang Taman Nasional Olimpiade baginya? Kecuali dia datang bersama orang tuanya. Rachel mengangguk, "Ya." Jordan memandang pasangan tua itu dan bertanya, "Apakah mereka orang tuamu?" Meskipun mereka sudah saling kenal selama lebih dari 3 tahun, Jordan belum pernah melihat orang tua Rachel. Rachel ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Ya, mereka orang tuaku." Pasangan tua itu tersenyum dan tidak menyangkalnya. Jordan, waktumu sangat berharga. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan bergerak dulu." Rachel sepertinya ingin menghindari obrolan dengan Jordan. "Tunggu sebentar." Jordan menghentikannya dan bertanya, Maafkan saya karena curiga, tapi saya sedikit penasaran. Orang tuamu sangat tinggi dan kekar. Kenapa kamu begitu mungil? Mereka tidak terlihat seperti orang tuamu. Sebaliknya, mereka terlihat sedikit seperti mantan suamimu, orang tua Corey." Mantan suami Rachel, Corey, kebetulan bertubuh tinggi dan gemuk. Dia adalah pasangan yang cocok untuk menjadi anak dari pasangan tua ini. Kedua orang tua itu tertawa. "Haha, itu benar. Kami adalah orang tua Corey. Karena Rachel dan putra kami sudah menikah, tidak ada salahnya dia memanggil kami ibu dan ayah, kan?" Hahaha. Jordan terkejut. "Suami dan istri, bukankah kalian sudah bercerai? Apakah kamu tidak memberitahu orang tuanya?" Petik 2. Rachel tersenyum. "Tentang itu, ya, kamu punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari kan? Ada banyak hal yang lebih penting yang menunggu untuk Anda capai. Jangan khawatir tentang kehidupan orang biasa seperti kita, oke?" Jordan berkata, "Tidak, aku benar-benar harus tahu kebenaran tentangmu hari ini."